Kematian adalah tema inspiratif yang akan kita bicarakan. Cerita yang membuktikan bahwa setiap dari kita punya kekuatan untuk mengubah hidup. Bahkan dalam keadaan yang terasa paling gelap sekalipun. Bersiaplah untuk terinspirasi, termotivasi, dan menemukan semangat dalam perjalanan hidupmu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kematian. Kenapa saya memilih tema ini? Karena kematian mama saya menimbulkan kepedihan yang mendalam, yang dalam filsafat disebut dengan melankolia. Perasaan kesedihan yang berkepanjangan karena perpisahan akibat kematian. Dan di dalam melankolia itu ada rasa sakit yang paling mendalam yang saya rasakan. Dan ketika saya dalam upaya mencari jalan pergi dari melankolia, saya menemukannya dalam pikiran Lucius Annaeus Seneca yang dikenal sebagai Seneca. Seneca adalah seorang filsuf Stoik Romawi yang hidup sekitar tahun 4 sebelum Masehi hingga 65 Masehi. Ia terkenal sebagai penulis, sebagai negarawan, dan sebagai guru moral yang banyak menulis tentang etika, tentang kematian, dan cara menghadapi penderitaan dengan kebijaksanaan. Dalam filsafat Stoikisme, khususnya melalui pemikiran Seneca, kematian dipandang sebagai bagian alami dari kehidupan yang fana. Seneca mengajarkan bahwa hubungan dan hidup itu sendiri akan berakhir dengan air mata. Namun menangisi bagian-bagian kehidupan secara terpisah tidaklah masuk akal karena seluruh hidup memang memerlukan air mata. Seneca mendorong kita menghadapi kematian dan kehilangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Menerima segala sesuatu sebagai bagian dari alam semesta. Ada beberapa praktik yang bisa dipertimbangkan untuk bagaimana kita bisa menjadi stoik, bagaimana kita bisa menjadi bijak, memahami dan menerima perpisahan karena kematian. Dengan melakukan filsuf untuk mencari penerimaan bagi ketenangan yang nyata. Yang pertama yang perlu kita jawab adalah, apa itu kematian? What is death? Berbagai pandangan tentang kematian ada dalam agama, dalam sains, dan filsafat. Dalam agama Kristen, kematian bukan akhir, melainkan peralihan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Sains mendefinisikan kematian sebagai berhentinya fungsi biologis, seperti detak jantung dan aktivitas otak. Sedangkan Stoikisme mengajarkan bahwa kematian adalah proses alamiah yang tidak perlu ditakuti. Karena kematian
adalah ketiadaan kesadaran dan penderitaan. Lalu bagaimana ajaran Stoikisme akan kematian berdasarkan pemikiran dari Seneca? Yang pertama, kematian adalah proses alami yang tidak perlu ditakuti. Seneca menyatakan bahwa kematian bukanlah kejahatan atau sesuatu yang harus ditakuti, melainkan suatu hal yang pasti dan tidak bisa dihindari. Karena kematian adalah ketiadaan kesadaran. Kematian adalah ketiadaan penderitaan. Oleh karena itu, ketakutan terhadap kematian adalah kekuatan yang tidak rasional. Sebagaimana kata Seneca bahwa hari yang kita takuti sebagai hari terakhir kita adalah hari kelahiran keabadian. Yang kedua, memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Filsuf Stoik mendorong praktik memento mori, yaitu mengingat kematian secara sadar dan rutin. Dengan menyadari kefanaan hidup, kita akan hidup dengan penuh makna dan tidak menyia-nyiakan waktu. Marcus Aurelius menulis bahwa mengingat kematian membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari gangguan yang tidak berarti. Kata Aurelius yang menyentuh bagi kita adalah, jangan bertingkah seolah-olah kamu ditakdirkan hidup selamanya. Kematian selalu mengintai. Selagi hidup dan masih dalam kekuasaanmu, berbuatlah baik. Yang ketiga, hidup dengan kebajikan dan fokus pada saat ini. Karena kematian tidak dapat dihindari, Stoikisme menekankan pentingnya hidup dengan kebajikan dan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Seneca menulis bahwa hidup itu cukup panjang jika digunakan dengan bijaksana. Fokus pada tindakan yang bermakna dan pengembangan karakter adalah cara terbaik untuk menghadapi kefanaan. Sebagaimana ia berkata bahwa, mari kita siapkan pikiran seolah-olah kita sudah sampai di akhir hidup. Jangan menunda-nunda apapun. Dan akhirnya, mempelajari filsafat ini membuat saya memahami beberapa hal tentang kematian. Yang pertama, kematian adalah sesuatu yang alami dan tidak bisa dihindari, sehingga tidak perlu ditakuti atau diratapi secara berlebihan. Yang kedua, kesedihan dan kehilangan seseorang atau hubungan adalah wajar, tetapi harus dihadapi dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Fokus utama harus pada kebajikan dan hidup sesuai dengan alam, bukan pada keterikatan emosional yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat sementara. Keempat, kehidupan manusia adalah rangkaian peristiwa yang penuh dengan kesulitan, dan kesedihan adalah bagian dari pengalaman itu. Sehingga menangis atas kehilangan adalah hal yang manusiawi. Tetapi ingat, tidak boleh sampai menguasai akal sehat kita.